nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Jika muatan positif kita dekatkan dengan muatan positif, muatan negatif kita dekatkan dengan muatan negatif, bahkan muatan negatif kita dekatkan dengan muatan positif. Apa yang terjadi? Mari kita bahas sama-sama dalam materi hukum Coulomb. Pernahkah teman-teman melihat petir? Gambar berikut adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Nah teman-teman, petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Teman-teman tentu masih ingat ya, apa perbedaan proton dengan elektron? Mengapa keduanya bisa saling tarik-menarik? Apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Apabila sebuah muatan positif didekatkan pada semua muatan positif yang lainnya, apakah muatan tersebut saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Bagaimana jika muatan positif dan muatan negatif yang kita saling dekatkan, apakah tarik-menarik atau tolak-menolak? Dalam video ini, kita akan membahas pertanyaan tersebut dalam materi listrik statis, hukum Coulomb, dan muatan listrik. Jika benda yang bermuatan listrik positif yang didekatkan pada muatan listrik negatif, maka muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika ada benda bermuatan listrik positif dan bermuatan listrik positif didekatkan atau negatif dan negatif, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Singkatnya, apabila dua buah benda yang berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, apabila ada dua benda yang sejenis yang didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Interaksi antara kedua muatan tersebut merupakan contoh gejala sederhana listrik statis. Interaksi tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara muatan kedua benda. Contoh gejala listrik statis dapat Anda lihat dengan tertariknya serpihan kertas jika kita dekatkan sebuah dengan mistar plastik. Contoh lain adalah dua buah balon yang telah digosok dengan rambut kering akan saling tolak-menolak jika saling didekatkan. Hal tersebut terjadi karena mistar plastik dan balon menerima sejumlah elektron sehingga keduanya bermuatan negatif. Akibatnya, benda lain dapat terpengaruh karena adanya ketidakseimbangan muatan. Muatan listrik. Partikel subatom yang bermuatan negatif disebut dengan elektron, sedangkan partikel subatom yang bermuatan positif disebut dengan proton. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom tersebut tidak bermuatan listrik atau disebut dengan netral. Namun, apabila benda tersebut berinteraksi dengan benda lain, maka benda tersebut dapat kelebihan atau kekurangan muatan listrik. Untuk mendeteksi adanya muatan listrik tersebut pada sebuah benda, digunakan alat yang bernama elektroskop. Elektroskop memiliki kepala untuk menerima interaksi dari benda lain dan pita aluminium di bagian bawah yang dapat membuka dan menutup akibat interaksi antara muatan. Untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada sebuah benda, digunakan sebuah benda namanya elektroskop.
Elektroskop memiliki kepala untuk menerima interaksi dari muatan benda lain dan pita aluminium di bagian bawah yang dapat membuka maupun menutup akibat interaksi tersebut. Hukum Coulomb. Hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb yang merupakan ilmuwan kebangsaan Prancis. Menurutnya, besar gaya listrik antar dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian antara besar kedua muatan partikel. Secara matematis, rumusan dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dengan F sama dengan gaya Coulomb dalam satuan Newton. K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat. R adalah jarak antara kedua muatan dalam satuan meter, serta Q1 dan Q2 merupakan besar muatan listrik satu dan kedua dalam satuan Coulomb. Contoh aplikasi rumus gaya Coulomb sebagai berikut. Dua buah benda bermuatan masing-masing bernilai 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, terpisah sejauh 3 cm. Jika konstanta Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2, berapakah besar gaya tolak monolaknya? Penyelesaian. Jarak antara muatan sebesar 3 cm atau sebesar 3 kali 10 pangkat min 2 meter, maka besar gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Coulomb kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. F sama dengan 72 kali 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat min 4. Sehingga hasilnya diperoleh F sama dengan 8 kali 10 pangkat 1 Newton atau sama dengan 80 Newton. Sekian dulu penjelasan tentang muatan listrik, listrik statis. Jadi kesimpulannya adalah gaya Coulomb adalah gaya elektrostatis yang bekerja antara dua muatan. Prinsip dasar hukum Coulomb yang dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb bahwa besar gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara muatan tersebut berbanding lurus dengan besar muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan tersebut.